Episode 106. Lagi pula, tanpa keterampilan medis itu, bagaimana Jensen bisa memiliki begitu banyak koneksi? Jika sesuatu terjadi pada keluarga Elena, dia pun tidak bisa membantu. Hal ini pasti akan menyebabkannya frustasi. Jensen memikirkan bahwa dirinya masih pecundang yang sia-sia dan masih tidak memiliki status dalam keluarga Lawrence. Jensen memperlakukan orang untuk misi leluhur mereka, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Terkadang dia benar-benar membutuhkan keterampilan untuk mendapatkan pijakan di masyarakat. Hanya dengan keterampilan medis ini, Jensen mampu memiliki koneksi, menghasilkan uang, dan bahkan ketenaran. Setelah keluar dari rumah sakit, Jensen berpikir dan berencana untuk kembali ke villa. Dia melaju ke depan dan kemudian melihat Polygonum multiflorum yang terbungkus koran di kursi pengemudi. Dalam hatinya pun menjadi sangat senang. Polygonum multiflorum yang berusia 100 tahun ini adalah harta karun, mampu mengisi kembali vitalitas yang dikonsumsi oleh pasien. Misalnya saat di jalan besar terakhir kali, Layla mengalami kecelakaan mobil dan melahirkan dengan susah payah. Jika ada Polygonum multiflorum ini, Jensen tidak perlu menghabiskan kekuatannya untuk membantu. Iris Polygonum multiflorum terlebih dahulu, lalu beli kotak obat untuk menampungnya. Jensen mencari apotek dan meminta mereka untuk membantu mengiris Polygonum multiflorum, lalu memasukkan masing-masing bagian ke dalam wadah kecil, dan kemudian pergi begitu saja dengan ditatap oleh petugas yang terkejut melihat tindakannya. Selanjutnya, Jensen membeli kotak obat dengan kunci kata sandi, kemudian membeli beberapa herbal dan barang-barang yang diperlukan untuk obat-obatan, lalu dia langsung menuju puncak Bukit Merkuri. Setelah kembali ke villa, Jensen menemukan bahwa pembunuh wanita itu tidak pergi. Dia pun berjalan menuju kamar. Baru saja dia membuka pintu, tiba-tiba cahaya dingin melintas. Kemudian, pisau buah jatuh di depan leher Jensen. "Mengapa menyelamatkanku?" Itu adalah si pembunuh wanita. Wanita itu mengenakan kaos besar, bertelanjang kaki sambil berdiri di samping Jensen dengan tatapan kosong. Raut wajah Jensen tidak berubah. Dia hanya berkata dengan santai, "Pisaumu tidak bisa membunuh. Aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Aku ini seorang pembunuh, tidak pernah ada orang yang lolos dariku," ujar pembunuh wanita itu dengan dingin. Pembunuh yang masih ingat keluarganya bukanlah pembunuh yang sukses. "Letakkan pisaunya, karena kamu tidak bisa melakukannya, itu hanya menguras energi dan akan memperburuk lukamu," kata Jensen. Pembunuh wanita itu terkejut, pada akhirnya dia meletakkan pisau buah di tangannya, dan kemudian dia berbaring kembali di tempat tidur, karena ucapan Jensen benar adanya. Dia memang tidak berniat membunuh Jensen. Jensen menatap punggung wanita itu dengan aneh. Tidak disangka, pembunuh wanita itu sangat lembut dan sopan. Sudah terlambat mengagumi saat mengganti pakaiannya tadi malam. "Apa kamu lihat-lihat?" Saat melihat tatapan mata Jensen, pembunuh wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dia tahu bahwa Jensen menyelamatkannya tadi malam dan memandang semuanya. Tentu saja, dia adalah seorang pembunuh dan tidak terlalu peduli tentang ini. "Kenapa kamu menyelamatkanku?" tanya si pembunuh wanita. "Sangat mudah. Aku butuh pengawal dan bawahan." Jensen mengambil kursi, kemudian duduk dan berkata, "Yang paling penting adalah, organisasi pembunuh malam telah mengawasi istriku. Aku harus menjaganya, dan kamu salah satu dari organisasi pembunuh malam. Kamu seharusnya tahu aturan mereka, seperti cara konfrontasi, cara bertindak, dan sebagainya. Bagaimana kamu yakin aku akan membantumu?" Pembunuh wanita itu mengerutkan kening sambil bertanya. "Kamu sudah tidak bisa kembali. Tanpa bantuanku, kamu pasti mati, jadi kamu harus bekerja sama denganku," kata Jensen. Pembunuh wanita itu tersenyum dingin. Mau tidak mau harus dikatakan, meskipun dia berambut pendek, namun saat tersenyum wajahnya sangat menakjubkan. Dia pun berkata dengan lemah, "Apa menurutmu seorang pembunuh akan takut mati? Bagaimana dengan keluargamu?" Jensen malah balik bertanya. Pada saat ini, pembunuh wanita itu pun terdiam. Keluarganya adalah kekhawatiran terbesarnya. "Aku bisa memberimu sejumlah uang, transfer ke mereka atau kamu bisa melindungi mereka. Meski begitu, bahkan jika kamu merasa aku tidak bisa membantu mereka, aku dapat melindungi keluargamu untukmu suatu hari nanti," lanjut Jensen. Pembunuh wanita itu akhirnya tergerak.
Dia menatap Jensen dan berkata, aku punya sebuah pemikiran di dalam benakku. Kenapa kamu malah menyelamatkanku ketika hidupmu sendiri dalam bahaya saat ledakan tadi malam? Yang harus diketahui adalah, saat kamu menoleh untuk menolongku, itu sudah membuang waktu bahkan sedetik. Sedetik itu sudah cukup bagimu untuk lolos dari kematian. Karena aku seorang dokter. Dokter. Begitu raut wajah pembunuh wanita itu berubah, dia pun mengerutkan kening dan berkata, aku rasa, kamu lebih seperti pedang tajam yang memotong semua iblis yang dekat dengan keluargamu. Mungkin yang kamu katakan memang benar. Aku bisa menjadi dokter di siang hari dan Dewa Ashura di malam hari. Jensen meletakkan 3 potong Polygonum multiflorum, lalu meletakkan beberapa herbal dan hal-hal lain, lukamu perlu dirawat. Tetap di sini sebentar, nanti Bibilin yang akan merawatmu. Terima kasih. Setelah sedikit berpikir, pembunuh wanita itu akhirnya membuka mulutnya, selama aku tidak mati, aku akan mengurus keluargaku sendiri. Demi mereka, aku akan hidup dengan teguh. Aku mau bekerja untukmu, tetapi kamu harus menjamin keselamatanku. Wanita itu telah melihat pemuda yang tampaknya biasa ini sebenarnya memiliki keterampilan yang hebat. Baik. Jensen pun mengangguk, katakan tentang organisasi pembunuhan malam itu. Aturan organisasi pembunuhan malam sangat ketat. Tidak ada yang tahu di mana markasnya. Aku hanya bisa menemukan cara mereka melakukan sesuatu, di mana harus bertemu, dan situs web mana yang dapat mengetahui berita yang mereka sebarkan. Master, sekarang aku senasib denganmu. Selama organisasi pembunuhan malam punya berita, aku akan menginformasikannya kepadamu lebih dulu. Baiklah, tapi jangan panggil aku Master, panggil saja aku Tuan. Jensen bertanya lagi, menurutmu tingkat apa organisasi pembunuhan malam berdasarkan pada kekuatanku? Untuk organisasi pembunuhan malam, Jensen ingin tahu lebih banyak, terutama kekuatan pembunuh secara keseluruhan. Kemungkinan kamu level pembunuh kelas 3. Tapi aku tidak yakin karena aku bertarung tidak lama dengan Tuan. Aku hanya yakin Tuan lebih unggul dalam kualitas fisik, kekuatan, kecepatan, daya ledak, daya tahan dan kemampuan reaksi. Kualitas fisik 3 kali lebih tinggi dari orang biasa. Menurut pembagian pasukan negeri ini, kemungkinan sudah bintang 1. Pembunuh wanita menganalisis, Huaxia ini memiliki dunia bela diri dan dunia bawah tanahnya sendiri. Kekuatannya dibagi menjadi 4 tingkat, langit dan bumi, gelap dan kuning, dan setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkat. Tentu saja, ini hanya rencana umum. Lagi pula, aku mendengar bahwa beberapa orang di negeri ini telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade dan memiliki keterampilan internal. Sarananya juga sangat hebat. Tapi, punya keterampilan internal tidak berarti mereka kuat, karena banyak pembunuh level 3 tidak memiliki keterampilan internal, tetapi mereka punya cara membunuh yang kuat. Mereka pandai dalam semua jenis senjata panas. Jika mereka bersungguh-sungguh ingin bertarung satu sama lain, praktisi seni bela diri dengan kekuatan internal mungkin bukan lawan dari para pembunuh ini, jadi pertarungan yang sebenarnya adalah yang paling penting. Tuan memberiku perasaan bahwa ada potensi tidak terbatas, tetapi pengalaman tempur yang sebenarnya sangat lemah. Saat mendengar hal ini, Jensen pun secara khusus setuju, analisismu memang bagus, tetapi termasuk level apa praktisi seni bela diri dengan kekuatan internal? Pembunuh kelas 1 perunggu, yaitu penguasa tingkat menengah Ki. Baiklah, kamu bisa istirahat di sini, beritahu aku jika kamu ada sesuatu yang kamu inginkan. Setelah Jensen berkata demikian, dia pun pergi. Dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan Ki yang dia gunakan, kemungkinan bisa dibilang pembunuh kelas 1 perunggu, tetapi kekuatan yang lemah juga merupakan kerugian terbesar. Jensen, apakah kamu ada waktu luang? Pada saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Yang menghubunginya adalah Dr. Edi, lalu orang berkata sambil tersenyum, jadi begini, Kota Asmenia akan mengatur pertemuan Asosiasi Medis Provinsi di Universitas Kota Asmenia. Aku ingin bertanya, apakah kamu ada waktu luang untuk berpartisipasi?